Dan berikutnya kita beralih ke informasi korporasi dalam Market Bites. Dua calon pemodal ya di Bukalapak dan Grup Salim akan masuk sebagai pemegang saham PT Alobank Indonesia. Masuknya Bukalapak dan Grup Salim ke Alobank akan dilakukan melalui penambahan modal dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Berdasarkan prospektus yang disampaikan oleh Bank Milik Pengusaha Nasional Hairul Tanjung ini, Bukalapak akan menguasai saham Alobank sekitar 2,49 miliar saham atau 11,49%. Sedangkan Grup Salim melalui PT Indolife Investama Perkasa akan menyerap sebanyak 1,3 miliar saham atau setara dengan 6%. Dalam aksi korporasi ini, Alobank rencananya menerbitkan sebanyak 10,05 miliar saham baru yang setara 46,24% dari modal disetor perusahaan dengan harga pelaksanaan right issue ini Rp478 per saham. Dengan demikian, dari aksi korporasi ini, Alobank akan mendapatkan dana segar senilai Rp4,8 triliun. PT Telkom Indonesia memperkuat basis data centernya dengan melakukan penandatanganan akta pengambil alihan saham PT Sigma Tata Sadaya dan akta imbreng tanah, bangunan, dan perangkat hyperscale data center yang masih dalam tahap konstruksi antara Telkom dengan Sigma Tata Sadaya pada 27 Desember 2021. Setelah transaksi ini, Sigma Tata Sadaya resmi menjadi anak perusahaan yang langsung berada di bawah Telkom. Direktur Network and IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko menyebutkan perusahaan dapat meraih pasar secara masif dengan kapasitas total hyperscale data center sebesar 75 MW yang dibangun secara bertahap dan kedepannya akan dikonsolidasikan juga dengan seluruh data center di Telkom Group. Dan informasi selanjutnya, PT PP Presisi mencatat nilai kontrak baru sepanjang 2021 mencapai Rp5,6 triliun, meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp2,8 triliun. Sektor jasa pertambangan mendominasi komposisi kontrak baru 2021 sebesar 53%, sedangkan pekerjaan sipil hanya sebesar 41%. Direktur Peralatan dan Supply Chain Manajemen PP Presisi Wira Zukrial mengatakan perusahaan menargetkan pertumbuhan perolehan kontrak baru di 2022 hingga 10%. Target ini akan didukung oleh sektor jasa pertambangan, khususnya nikel yang masih banyak menjanjikan perolehan kontrak baru, baik berupa infrastruktur tambang dan smelter hingga pertambangan nikel itu sendiri.